Lepasin. Hei, kamu jangan kasar sama mama saya. Kamu kenapa diem aja sih? Do something. Jangan biarin Naila menikah. Come on, jangan lemah gitu, Gio. Jangan biarin Devan ngambil Naila dari kamu. Ma, buat apa gagalin pernikahan orang yang gak cinta sama aku? Naila, dia gak cinta sama aku, Ma. Dan aku gak punya hak apapun untuk melarang dia menikah dengan siapapun. Tapi kamu gak mikirin Mama. Kalau kamu gak menikah sama Naila, kamu, Mama, kita gak akan dapat warisan apapun dari Papa. Terus kamu mau kita jatuh miskin? Kamu mau Mama menderita? Kamu gak mikirin itu? Harta itu hak kamu, Gio. Kenapa kamu biarin harta itu jatuh ke orang lain? Kenapa bukan kamu, anak Mama yang dapetin? Mama gak mau jatuh miskin, Gio. Please, Gio. Gagalin pernikahan Naila sama Deva. Please, nak. Tolong gagalkan pernikahan mereka. Terima kasih Om Jimmy, udah mau datang. Iya Naila, kenapa kamu minta Om kemari? Nela, sudah cukup. Ayo kita mulai. Jangan diperlambatkan lagi. Saya akan memulai ijab kabul ini. Setelah mahar yang saya syaratkan bisa dipenuhi. Silakan. Kami akan catat untuk mempercepat prosesnya. 3 syarat mahar yang akan saya sebutkan harus disaksikan oleh kuasa hukum. Maka dari itu saya mengundang Om Jimmy ke sini. Syarat yang pertama, seluruh harta Adrianto tidak akan kemana-mana dan tidak akan dipindah tangankan. Dan selama pernikahan, harta Adrianto mutlak milik saya, Naila Aryaseta. Dan bukan harta milik bersama dengan Devan Abimanyu. Syarat yang kedua, saya Naila Aryaseta adalah sebagai pemilik perusahaan yang dimiliki oleh Adrianto. Dan satu lagi, sebenarnya ini masalah personal, tapi ini penting buat saya. Selama ini Pak Hendra memperlakukan Aska dengan sangat tidak baik. Maka dari itu, saya minta Pak Hendra untuk minta maaf ke Aska. Setelah 3 syarat saya bisa dipenuhi dan bisa disanggup, saya bersedia nikah sekarang. Dada saya sakit sekali.
Tapi lebih sakit melihat kamu nikah dengan orang lain, Naila. Apa yang kamu ajarkan sama Naila? Bicara apa kamu? Pura kamu! Saya memang nggak tahu. Naila mengajukan 3 syarat sebagai mahar perkawinannya. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Hah? Dan ini merusak semua rencana saya. Malu tau? Saya nggak pernah mengajarkan apapun sama Naila. Dan saya nggak tahu tentang syarat pernikahan Naila. Tapi saya puas. Akhirnya kamu mendapatkan lawan yang seimbang. Naila, yang kamu pikir bukan siapa-siapa, sekarang menunjukkan siapa dirinya. Melihat kemarahan kamu, pernikahan pasti dibatalkan. Kamu bisa memiliki apapun di dunia ini. Semua dalam pengaruh kamu. Tapi satu hal yang kamu gak bisa lakukan. Kamu gak bisa mengalahkan Naila Aryaseta. Jadi tidak salah Adrianto menunjuk Naila sebagai ahli warisnya. Aku pulang sendiri aja. Oke. Tapi pastiin kalau lu bakal pulang dengan selamat. Karena gue yakin, Om Hendra nggak akan tinggal diam. Harga dirinya udah terinjak-injak. Iya. Makasih udah mau ngertiin. Dan aku minta maaf. Kamu jadi kebawa. Gak apa-apa. Gue seneng kok dilibatin. Tapi saran gue, mendingan gue yang nganterin lu pulang. Karena kita gak pernah tahu apa yang bakal dilakuin sama Om Hendra. Gue khawatir sama keselamatan lo. Kamu ngapain di mobil saya? Gak ada yang boleh masuk tanpa izin saya. Gue mau ikut. Kamu keluar dari sini. Gue nggak mau keluar. Gue kesini sebenarnya sama adek lo, tapi adek lo tuh ninggalin gue. Bukan urusan saya. Keluar. Enggak. Sekarang kamu sedih. Naila udah menikah sama Devan. Sebentar lagi semua harta warisan papa akan jatuh ke tangan mereka. Kita nggak dapat apa-apa. Aku nyesel bukan karena harta, tapi karena aku biarkan Naila menyelesaikan masalahnya sendirian. Aku jadi kehilangan Naila, Ma.
Jadi tolong, jangan bahas soal warisan. Gampang buat kamu gak peduli soal warisan, Gio. Karena kamu gak pernah ngerasain hidup susah seperti mama dulu. Kamu dari lahir, besar, sampai sekarang semuanya tercukupi. Aku nggak bisa memilih dilahirkan sebagai anak siapa, Ma. Kalau Mama mau nyalain orang, nyalain Papa. Papa yang udah ngasih semua warisannya ke Naila, bukan aku. Jadi kalau Mama mau nyalain orang, nyalain Papa. Jangan salahin aku. Tapi kamu punya kesempatan untuk dapetin harta itu. Kamu anak kandungnya Adrianto. You have every right untuk Naila menikahi udah Naila. milih Devan. Aku bisa apa, Ma? Maksa Naila nikah sama aku? Bawa kabur Naila? Iya. Aku harus gimana? Kalau buat cinta, apapun bisa. Justru karena aku tulus sama dia, aku menghargai pilihannya. Aku bukan kayak Mama yang bisa matiin perasaan sendiri untuk mencapai tujuannya. Admit it. You are weak. Kamu lemah. Kamu gak pernah benar-benar berjuang, Gio. Bahkan demi Mama. Mama kecewa sama kamu. Lo emangnya rela lihat Naila sama Devan? Kita tuh harus kompak kerjasama buat misahin Devan sama Naila. Mikir makanya. Ayo buruan kejar. Ini semua gara-gara Om Hendra. Semua jadi kacau. Ini gara-gara settingan Om Hendra. Yang pengennya Naila sama Devan tuh nikah. Jadi kayak gini. Ya tapi Naila sih mau aja. Karena emang tujuannya harta. Loh. Kok lo jadi minggir sih? Naila sama Devanya semakin jauh. Turun. Gak mau. Turun atau saya paksa kamu keluar. Wah, lo. Nay, gue mau nanya sama lo. Jawab jujur, Nay. Soal mahar yang lo ajuin. Apa benar tujuan lo pengen nguasain harta papa gue? Aku gak ada niatan sama sekali. Dan aku gak tertarik sama harta papa kamu. Aku ngajuin syarat itu. Supaya harta papa kamu gak jatuh ke tangannya Pak Hendra. Kalau lo pengen kelabuin Om Hendra lewat pernikahan, kenapa lo nggak pernah cerita ke gue, Nay? Ya karena aku gak pernah niat nikah sama kamu. Aku kayak gini karena Pak Hendra ngejebak kita. Kamu sadar gak sih? Kita itu sama-sama korban. Korban apa? Lo gak usah playing victim. Dari awal langkah lo tuh udah kebaca. Lo mau ngincer harta papanya Devan kan? Begitu ada kesempatan, lo gerak cepat. Lo mengambil kesempatan itu. Ya kan? Lagian,
Kok aneh banget ya? Kenapa lo tiba-tiba bisa ada di villa yang sama dengan Devan? Itu gimana sih ceritanya? Aku nggak perlu jelasin apa-apa ke orang yang nggak pernah bisa percaya sama aku. Dan aku juga sadar kok, nggak semua orang bisa nerima kebenaran. Nay, Udah, gak usah dikejar. Dia tuh kayak maling. Maling, mana ada yang ngaku kan? Ya, orang matre juga nggak ada yang ngaku kalau dirinya matre. Bisa-bisa lo keburu males duluan nikahin dia. Nggak enak banget diam gini. Aku butuh kesibukan. Kapan sih kafe ini buka? Miska, syarat apa yang kamu minta? Kenapa nikah kamu batal? Kamu sengaja membatalkan pernikahan kamu ya? Edwin, kamu kemana aja sih? Saya dikunci di ruangan saya sama Devan. Aku masih belum percaya kalau kamu udah jadi istri aku sekarang. Dan aku janji, kamu akan bahagia bersama aku, Nay. Cinta itu tidak mudah berpaling. Kita udah sah menikah. Dan kita udah jadi suami istri. Kamu menikah dengan cara menyerobot dan membohongi perasaan.